Shalom para wanita yang diberkati Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Karena saya percaya bahwa setiap kita, para wanita adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Dia ciptakan kita begitu spesial. Dia menun kita sedemikian rupa sehingga dari sekian banyaknya wanita di dunia ini tidak ada yang sama. Nah, sebagai wanita, seringkali kita dianggap lemah, bahkan di kalangan agama tertentu, seorang wanita itu tidak boleh menjadi pemimpin. Tetapi puji Tuhan, di dalam firman Tuhan ada banyak contoh wanita-wanita yang dipakai Tuhan menjadi pemimpin yang hebat dan luar biasa diurapi Tuhan. Contohnya Esther, Lydia, Naomi, Maria, dan masih banyak wanita-wanita yang lain yang dipakai Tuhan untuk memimpin. Dan yang saya mau sharing buat kita semua hari ini yaitu mengenai Deborah. Seorang yang dipilih Tuhan dan dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel sebagai seorang nabiah dan juga sebagai seorang hakim. Tema sharing kebenaran firman Tuhan hari ini yaitu pemimpin yang diurapi Tuhan. Nah, bagaimana Deborah seorang wanita bisa dipilih dan dipakai dan diurapi Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Untuk itu mari kita baca firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 10. 1. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabim dan Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hogaim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah istri Lapidot memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabim, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Barak mengerahkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Amin. Para wanita yang dikasihi Tuhan, dari konteks firman Tuhan, saya melihat paling tidak ada 3 hal mengapa Deborah bisa dipakai dan diurapi Tuhan memimpin bangsa Israel. Yang pertama, karena Deborah menyadari akan panggilan Tuhan. Kesadaran akan panggilan Tuhan membuat Deborah tidak takut menghadapi tantangan dalam memimpin bangsa Israel. Sekalipun Deborah tahu bahwa ada panglima Sisera yang mempunyai kekuatan pasukan kereta yang hebat. Tetapi itu tidak membuat Deborah takut dan ciut. Kenapa? Karena Deborah tahu dengan pasti akan panggilan Tuhan. Bahwa Tuhan yang memanggil, Tuhan juga yang memilih. Tuhan yang bertanggung jawab untuk memperlengkapi dan mengurapi kita. Bahkan memberikan kemenangan kepada kita. Sebagai seorang wanita, seringkali kita berpikir kita lemah,
kita terbatas, kita punya banyak kekurangan, dan masih banyak alasan yang kita bisa sebutkan. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah salah memilih kita. Dia tahu kekurangan kita, Dia tahu kelemahan kita, Dia tahu ketidakmampuan kita, Dia tahu keterbatasan kita. Untuk itulah Dia tidak pernah salah memilih kita. Dia tahu kekurangan kita, Dia tahu kelemahan kita, Dia tahu ketidakmampuan kita, Dia tahu keterbatasan kita. Untuk itulah Dia memanggil dan memilih kita supaya apa? Supaya kita terus mengandalkan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak mampu. Kita lemah, kita terbatas. Karena itu sadarilah bahwa kita adalah wanita yang dipanggil, dipilih dan diurapi Tuhan untuk memimpin. Karena itu jangan takut, sebab Tuhan yang memperlengkapi kita. Yang kedua, karena Deborah mengerti visi Tuhan dan berjalan seturut visi Tuhan. Ketika Deborah mengambil keputusan untuk memimpin bangsa Israel, dia tidak menghitung berapa kekuatan yang dia miliki. Melainkan dia mengingat akan janji Tuhan. Dia mengingat visi Tuhan dan mau berjalan mengikuti visi atau tuntunan Tuhan. Apapun status kita, latar belakang pendidikan kita, pengalaman kita, dengar baik. Tuhan panggil kita bukan untuk berjalan sesuai pengalaman kita, pendidikan kita, tetapi Tuhan panggil kita, memilih kita supaya kita berjalan sesuai visi Tuhan. Karena itu kenali visi Tuhan dalam hidup kita. Dan berjalanlah sesuai visi Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan memampukan kita dan mengurapi kita menjadi pemimpin yang diurapi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, karena Deborah terus belajar memperbesar kapasitas hidupnya. Deborah tahu betul sebagai seorang wanita, dia sadar akan kelemahannya. Dia sadar akan kekurangannya dan keterbatasannya. Namun Deborah tidak membatasi diri dengan keterbatasan dan kekurangan serta kelemahannya. Melainkan Deborah terus belajar memperbesar kapasitas dirinya. Sebagai seorang nabiah, bahkan sebagai seorang hakim, dia terus belajar. Seringkali kita berpikir bahwa dalam memimpin yang penting kita berdoa, minta pengurapan Tuhan. Ya betul, tetapi persiapan adalah hal yang tidak bisa diabaikan. Karena Tuhan akan mengurapi apa yang kita persiapkan. Karena itu doakanlah apa yang sudah kita persiapkan dan percayalah Tuhan pasti mengurapi kita. Untuk itu teruslah belajar mengembangkan kapasitas hidup kita. Jangan pernah berhenti belajar. Tuhan Yesus memberkati. Amin.